Wisuda kelima, Sarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan wisuda kelima, Sarjana Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 29 bulan November tahun 2025, bertepatan dengan 8 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna beserta prosesi memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri.
Kepada para awak media dan seluruh fotografer, kami silakan untuk mengabadikan momen ini selama 1 menit. Baik, cukup, terima kasih kepada para awak media dan seluruh fotografer. Kami silakan kembali ke depan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, lagu Mars Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna, dan Sholawat Bushro. Salam
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Saudara Indra Arafah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembukaan rapat senat terbuka dalam rangka wisuda ke-17 Sarjana Pendidikan Agama Islam, wisuda ke-13 Sarjana Ekonomi Syariah, wisuda ke-7 Sarjana Hukum Pidana Islam, Wisuda kelima, Sarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan wisuda kelima, Sarjana Pendidikan Islam Anak Usia Dini oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana ke-17 Program Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan ke-13 Program Studi Ekonomi Syariah, Angkatan ke-7 Program Studi Hukum Pidana Islam, Angkatan ke-5 Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Angkatan ke-5 Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Sekolah Tinggi Agama Islam SDI Natuna. Dengan ini saya nyatakan resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna
Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Umar Nadra, SAG MPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bupati Natuna yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah Bapak Haji Boy Jenarto Varianto SE, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Natuna Bapak Rusdi, selanjutnya para OPD, para badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna yang saya hormati, para orang tua wali yang saya hormati, selanjutnya tokoh-tokoh masyarakat kita, Ketua LAM Kabupaten Natuna yang saya hormati, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Natuna yang saya hormati, rekan-rekan dunia perbankan yang saya hormati, yang berbahagia Profesor Dr. Madia Husin bin Salman beserta rombongan, Rektor Politik Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim Johor Malaysia. Selanjutnya pada para wisudawan, wisudawati yang berbahagia dan para anggota senat yang terhormat. Sebelum saya lanjutkan laporan singkat ini, saya ingin sampaikan salam dari Koordinator Keputais Wilayah 12 Riau Kepri, Profesor Dr. Hajah Leni Novianti. Beliau tidak bisa hadir karena pada hari ini beliau menerima staf ahli Menteri Agama di Pekanbaru. Juga salam dari Ketua Dewan Kehormatan Setai Natuna, Pak Gayu Sani, dan Ketua Yayasan. Hari ini beliau tidak bisa hadir karena sedang cuci darah di Rumah Sakit Kabupaten Natuna. Itu beliau menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kita semua. Bapak Ibu, para wisudawan dan hadirin yang berbahagia, untuk mengawali laporan singkat ini, saya akan mengawali dengan beberapa baik pantun. Buah delima merah berkah, dimakan baginda sebelum bertitah. Kata dimulai dengan bismillah, berharap Allah memberi berkah. Buku terletak di atas papan jati punya sinyonya. Selamat datang cici dan puan-puan, semoga selalu dalam lindungannya. Balik ke rumah hari datang, suara azan datang menggema. Kepada kamu khususnya dari seberang, kami ucapkan selamat datang. Semoga terjalin ukhuwah dan kerjasama. Bapak Sekda, Ketua DPRD, Rektor, beserta rombongan dan kita semua yang berbahagia.
besar Stay Natuna, karena hari ini kita bisa menyaksikan adik-adik kita, saudara-saudara kita yang telah menyelesaikan studinya di Stay Natuna. Juga membahagiakan karena hari ini wisuda kita dihadiri oleh saudara-saudara kita serumpun, yaitu dari Johor, Malaysia, yaitu Pak Rektor Politeknik Universiti Islam Sultan Ibrahim beserta rombongan. Luar biasa 10 orang yang hadir. Dan nanti juga akan ada penandatanganan MOU antara Stay Natuna dengan Politeknik Universiti. Selanjutnya juga kita tentu berbahagia karena Stay Natuna saat ini sudah menginjak usia yang ke-24. Suatu usia yang relatif muda, dan insyaallah kita akan terus berkiprah. Dalam usia ke-24 ini, Stay Natuna sedang mengusulkan upaya transformasi kelembagaan, yaitu perubahan bentuk dari sekolah tinggi ke institut. Insyaallah ini dalam proses, mohon doa kita semua, mudah-mudahan perubahan ini akan dikeluarkan pada tahun ini juga. Dan ada penambahan program studi, yaitu program studi ekonomi bisnis, manajemen bisnis syariah, kemudian program studi pariwisata syariah, dan program studi pemikiran politik Islam. Ini juga sedang proses. Semalam saya kontak Pak Dirjen Direktur tentang proses itu, dia mengatakan nanti insyaallah kalau surat izin prodi keluar, saya akan datang ke Natuna untuk menyampaikannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini kita wisuda sebanyak 122 orang, yang terdiri 30 orang program studi pendidikan agama Islam, 61 orang program studi ekonomi syariah, 17 orang program studi hukum pidana Islam, 6 orang program studi penyiaran Islam, dan 8 orang program studi pendidikan Islam anak usia ini. Dalam wisuda kali ini kita meluluskan beberapa kategori lulusan berprestasi. Pertama adalah lulusan berprestasi tingkat institusi, diraih oleh Eni Rahayu, anak dari Usmanati. Lama studi 3 tahun 11 bulan, IPK 383. Kemudian lulusan berprestasi bidang akademik, bidang pendidikan agama Islam, atas nama Eni, anak dari Bapak Abdul Karim, IPK 3,6. Lulusan berprestasi program studi ekonomi syariah, diraih oleh Ayu Dinasti, anak dari Bapak Lukman Hakim. Lulusan berprestasi bidang akademik program studi hukum pidana Islam, diraih oleh Elvan Destri Rudiansa, anak dari Bapak Rudi Effendi. Lulusan berprestasi bidang akademik program studi Islam
Islam anak usia dini diraih oleh Halimah Tusaidiyah, putri dari Bapak Ali Muhammad Sani. Lulusan berprestasi program studi komunikasi penyiaran Islam atas nama Roza Saputra, putra dari Bapak Zainal Abidin. Kemudian lulusan berprestasi non akademik. Yang pertama dari program studi pendidikan agama Islam diraih oleh Sumatri, anak dari Bapak Ayu. Kompetensinya adalah di bidang tamadun Melayu, spesifiknya seni kreasi. Lulusan berprestasi akademik program studi ekonomi syariah atas nama Farid Kurniawan, putra dari Sukibu Murahman. Kompetensinya adalah inovasi teknologi tepat guna. Lulusan berprestasi non-akademik program studi hukum pidana Islam atas nama Rio Irawan, aktivis lingkungan naik gunung. Ya betul, beliau relawan aktivis lingkungan. Jadi kalau ada yang mau naik gunung Ranai, dia bisa jadi pemandunya. Mudah-mudahan tersesat. Lulusan berprestasi akademik program studi pendidikan anak usia dini atas nama Norma Yunita, anak dari almarhum Ahmad Musa. Beliau ini adalah menyelesaikan pendidikannya dengan mandiri, kerja sendiri, usaha sendiri. Kemudian lulusan berprestasi akademik program studi komunikasi penyiaran Islam atas nama Erwiza, anak dari almarhum Muhammad Ali. Ini sama kuliah mandiri, cari duit sendiri, kerja sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, lulusan berprestasi jalur skripsi atas nama Vega Andani. Nanti di skripsinya akan disampaikan. Kemudian lulusan berprestasi jalur artikel jurnal atas nama Aliza, putra dari Pamanraya. Kemudian lulusan berprestasi jalur pengabdian pada masyarakat atas nama Yuda, anak dari almarhum Abu Zahir. Ini pengabdiannya di Kampung Segera, kampung tua masyarakat Melayu Natuna. Yang dikembangkan oleh beliau adalah kegiatan pengembangan tanah wakaf. Yang tak kalah serunya adalah wisudawan termuda dan tertua. Bapak Ibu yang berbahagia, saya baca yang tertua. Lulusan tertua adalah Sakir. Ya, putra dari Pak Jabar, usia 46 tahun. Kemudian wisudawan termuda atas nama Putri Hernawati
setelah 21 tahun 10 bulan 11 hari. Ini yang termuda pada tahun ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, nanti kita akan mendengarkan orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor. Tentu saja yang berkaitan dengan masalah kehidupan kita, yaitu bidang ekonomi syariah. Tentu ini akan memberikan inspirasi, memberikan satu penguatan-penguatan kepada kita, di mana umat Islam dalam masyarakat syariat Islamnya tidak hanya berorientasi pada ibadah ritual, tapi juga bagaimana kita memperluas melaksanakan syariat Islam. Dan alhamdulillah di Indonesia sekarang ini perluasan pelaksanaan syariat Islam sudah mulai menggembirakan, karena ini kita sudah menggalakkan produk halal, kemudian dan juga keuangan syariah sudah lama, karena ini yang paling betul sekali adalah produk halal. Dan pada tanggal 26 Oktober 2026 oleh PDJPH, semua produk yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia sudah harus tersertifikasi halal. Ini saya kira tentu relevan dengan apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari yang berbahagia. Pertiwi sudah memakai kebaya, berias elok di pandang mata, senyum bangga haru bahagia, jangan lupa orang tua. Tibalah kini musim utara, angin kencang ombak bersahutan. Walau hari ini Anda wisuda, kampus dan dosennya jangan dilupakan. Bapak Sekda, Ketua DPRD, Bapak Rektor dan hadirin yang berbahagia serta wisudawan, saya kira demikian laporan singkat yang dapat sampaikan. Kali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Pemkab Natuna yang telah mendukung kegiatan pendidikan di Kabupaten Natuna, sehingga STAI Natuna bisa berjalan sampai sekarang ini berumur 24 tahun. Dan alhamdulillah juga saya kira lulusan-lulusan STAI Natuna sudah juga memberi kontribusi terhadap daerah kita, terutama juga dalam peningkatan IPM daripada daerah kita. Terima kasih juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, para orang tua wali yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di STAI Natuna. Terima kasih juga kepada dunia perbankan, terutama BSI yang telah banyak memberikan fasilitas bantuan pendidikan. Dan terakhir, ada bantuan tunggakan UKT sebanyak 30 orang mahasiswa untuk STAI Natuna. Ini bukan berarti harus enggak. Ini teman-teman mahasiswa lihat ada tunggakan UKT, ada bantuan ya udah saya bayar. Ya, gitu. Ya. Juga terima kasih kepada semua kita, para panitia yang telah bersusah payah melakukan pagi dan siang. Suasana hujan
Insya Allah saya akan membuka program studi S2 untuk program studi pendidikan agama Islam. Ini peluang bagi teman-teman nanti untuk melanjutkan pendidikan, ya. Pada PMK barangkali selama ini PMK memang sudah memfasilitasi program S1 untuk perguruan tinggi yang ada di luar. Barangkali prosesnya mungkin juga diberi peluang untuk S2-nya, sehingga teman-teman yang sudah S1 ini bisa meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Dan juga mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini, dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada rombongan College University Islam Sultan Ibrahim, dan beliau hari ini juga akan kembali ke Persela untuk mengucapkan selamat kembali dan jangan melupakan Natuna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dan arahan Bupati Natuna dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Kabupaten Daerah Kabupaten Natuna. Kepada yang terhormat Bapak Haji Boy Wijanarko Faryanto SE, disilakan. Baik, sebelum saya membacakan sambutan dari Ibu Bupati Natuna, tentunya titip salam dari beliau untuk kita semua karena beliau ada hubungan kerja di dalam kecamatan, dan ini beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum saya membacakan sambutan, saya ada satu buah pantun untuk rombongan dari College Universitas Islam Johor. Natuna terkenal dengan minyak dan gasnya, penyumbang bagi devisa untuk negara. Selamat datang rombongan College University Islam Johor Sultan Ibrahim di Natuna. Kolaborasi sinergi antara SETAI dan University Islam Johor untuk kemajuan pendidikan di Natuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan paling berbahagia dalam nikmat silaturahim kita pada acara wisudawan wisudawati SETAI Kabupaten Natuna. Tidak lupa selawat beserta salam selalu kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Natuna, yang kami hormati, yang kami banggakan, tentunya hadir bersama kita dari jauh-jauh Johor ke Natuna, rombongan Bapak Profesor Nadia Dr. Husin bin Salamon, Rektor College University Islam Johor Sultan Ibrahim,
Yang kami hormati Dewan Kehormatan Yayasan Abdi Umat Natuna, beliau lagi mendampingi Pak Daeng Kusnadi Purwadi. Yang kami hormati para guru besar, profesor, serta seluruh tenaga dosen SNAI Kabupaten Natuna. Yang kami hormati para kantor instansi vertikal se-Kabupaten Natuna. Yang kami hormati rekan-rekan kepala OPD yang hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua MUI, Ketua Alam, para tokoh ulama. Yang kami hormati Kepala Institusi Pendidikan se-Kabupaten Natuna. Yang kami hormati rekan kerja kami, para camat, para pokok pincang, para lurah. Yang kami hormati para ketua dan jajaran seluruh organisasi se-Kabupaten Natuna, para orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, dan ulama Sri Pandai dan hadirin yang berbahagia. Tentunya pertama-tama atas nama Bupati Natuna dan pemerintah menyampaikan ucapan selamat datang di bumi Laut Sakti Rantau Tua kepada seluruh perwakilan College University Johor Sultan Ibrahim Johor Malaysia. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan merupakan kehormatan bagi kami. Semoga hubungan baik ini terus terjalin dan memberikan manfaat nyata bagi kedua institusi serta masyarakat di kedua wilayah. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini merupakan momentum penting bukan hanya bagi para wisudawan dan keluarga, tetapi juga bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Natuna. Karena saya meyakini bahwa para wisudawan dan wisudawati adalah harapan Natuna, generasi penerus yang akan menjadi penggerak kemajuan daerah kita, menjaga moral masyarakat, serta agen perubahan bagi masa depan Natuna yang lebih baik serta cerah. Saya menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Keberhasilan adik-adik, bapak, ibu adalah hasil dari kerja keras, doa orang tua, serta dedikasi para dosen dan tenaga pendidikan. Perlu juga saya ingatkan bahwa wisuda bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pengabdian yang lebih luas. Saya berharap adik-adik sekalian yang hari ini wisuda dapat terus belajar, mengembangkan kemampuan, memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat, agama, bangsa, dan daerah kita tercinta. Dan juga atas nama pemerintah Kabupaten Natuna, saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua dan seluruh jajaran Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna yang selama ini terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Natuna. Saya percaya bahwa Natuna akan dapat berkembang apabila kualitas sumber daya manusianya semakin baik, serta tentunya telah memberikan kontribusi nyata melalui pendidikan dan menanamkan nilai kemuliaan dan keislaman. Oleh karenanya, pemerintah daerah akan terus mendukung SKY Natuna untuk melaksanakan segala bentuk kegiatan positif dalam upaya memajukan dunia pendidikan dan mencerdaskan generasi muda Natuna. Tentunya sebelum kami akhiri ucapan sekali lagi terima kasih setinggi-tingginya kepada para yang sudah membangun SKY ini. Pak Ahmad sudah mencetak para wisudawan pada hari ini, kalau tidak salah saya berjumlah 1.700 lebih ya Pak. Sudah bekerja baik di pemerintahan maupun di dunia kerja lainnya. Tentunya sekali lagi atas nama pemerintah pendiri Natuna luar biasa dari Yayasan Abdi Umat Natuna melalui
Daeng Kusnadi, beliau adalah pendiri Natuna. Tentunya beliau sedang dalam kondisi kurang sehat. Kita doakan beliau semoga sehat kembali, bisa berdiri di sini kembali untuk melihat anak-anak Natuna dalam wisudawan ke depan tentunya. Sebelum saya akhiri pada kesempatan pagi hari ini, ada satu buah pantun untuk kita semua. Gunung Ranai menjulang tinggi, indah lihat di pagi hari. Selamat atas wisuda pada hari ini. Semoga ilmu yang didapat berkembang untuk pendidikan di ujung negeri. Sekali lagi terima kasih. Salam untuk kita semua dari Bupati. Semoga acara ini memberikan berkah dan rahmat untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan MOU kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna dan College University Islam Johor Sultan Ibrahim, Johor, Malaysia, dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata dari Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna kepada College University Islam Johor Sultan Ibrahim, Johor, Malaysia, dan pemerintah daerah Kabupaten Natuna. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Umar Natuna, SAG MPI, dan Bapak Profesor Hadia Dr. Husin bin Salomon, kami silakan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Didampingi oleh Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna, Ketua 2 Bidang Keuangan Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna, dan Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna. Mohon kesediaan Bapak Haji Boy Wijanarko Varianto SE untuk menjadi saksi penandatanganan MOU antara Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna dan College University Islam Johor Sultan Ibrahim. Dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata dari Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna kepada College University Islam Johor Sultan Ibrahim dan pemerintah daerah Kabupaten Natuna.
Selanjutnya, penyerahan cenderamata dari College University Islam Johor Sultan Ibrahim kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna dan pemerintah daerah Kabupaten Natuna. Selanjutnya, penyerahan buku dengan judul Masuk dan Berkembangnya Islam di Natuna dari Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna kepada College University Islam Johor Sultan Ibrahim dan pemerintah daerah Kabupaten Natuna. Selanjutnya, penyerahan cenderamata dari Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna kepada College University Islam Johor Sultan Ibrahim dan pemerintah daerah Kabupaten Natuna. Kepada Bapak Ibu, kami silakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya orasi ilmiah oleh Rektor College University Islam Johor Sultan Ibrahim, Johor, Malaysia. Kepada yang terhormat, Bapak Profesor Nadia Dr. Husin bin Salmon, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengacara majelis yang saya hormati Ketua SKI Natuna, Datuk Dr. Umar Natuna, Sekretaris Bupati Natuna, pimpinan Natuna yang lain, terutama saya dari Bunyani
tanpa merendahkan kedudukan dan kehormatan saya kepada tuan-tuan semua, kepimpinan masyarakat, para asatidzah, para ulama, para dosen, panitia pada program pada hari ini, ibu bapa yang berjuang untuk membantu anak dan kejayaan mereka pada hari ini, wisudawan, wisudawati, orang tadi sebut, tahniah atas kejayaan pada hari ini sebagai langkah pertama untuk berkarya dalam masyarakat. Sidang hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulakan, saya mohon maafkan atas 3 perkara. Yang pertama, saya akan pakai slide yang saya siapkan. Pasal ini untuk orasi Milinah 2 jam. Jadi saya akan gunakan secara spontan apa yang saya sampaikan, insyaAllah. Jadi saya perlu pada slide yang saya siapkan. Yang keduanya, mohon maaf kepada para ahli waktu yang hadir pada hari ini. Semoga orasi ilmiah yang saya umumkan sedikit pada hari ini dan saya longgarkan, saya umumkan ke masyarakat awam untuk sama-sama kita perhatikan dan insyaAllah kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala kita bertemu pada hari ini dan terima kasih kepada pimpinan Datuk Dr. Omar Matuna dan para dosen yang menyantuni kami 10 orang daripada Kolej Muslim Islam Johor Sultan Ibrahim yang datang bertamu di sini mengadakan hubungan silaturahim dengan karyawan di sini serta semua masyarakat di Natuna. Kami sudah pergi pancing dimancing ikan di Pulau 3 dan dah melawat semua tempat-tempat pantai yang cantik yang kemungkinan sebagian masyarakat Islam yang pernah tak sampai lagi. Kami dah makan ikan bakar, cumi-cumi, sontong dari Indonesia. Dan sebagian besar kita mengucapkan banyak terima kasih kepada kepimpinan Stay Natuna kerana menyantuni kami dengan begitu baik sekali, dan saya pada awalnya mohon kemaafan sebarang kekurangan di bahasa dan laku pergaulan selama 4 atau 5 hari di Natuna. Saya lakukan dengan sepantun, bantu spontan saya terpikir ini. Kenderaan utama masyarakat pagi ini, unta atau dipanggil jamal. Studi yang kita pelajari perlu dipahami dan perlu diamalkan. Terima kasih kepada jemputan untuk kami ke Natuna. Apa yang saya sampaikan mungkin perkara yang umum biasa diketahui oleh ramai. Para asatizah semuanya mungkin mengetahui, cuma kita buat satu revision, kita buat satu muhasabah diri dengan apa yang saya sampaikan. Dan saya bukan terbaik di kalangan umur sini, tapi kerana diamanahkan untuk menyampaikan, saya sampaikan. Rasulullah SAW, saya fokuskan pada ekonomi Islam, pasal itu yang bidang saya. Rasulullah SAW terkenal dalam perniagaan, membela kambing, membela unta, bukan unta para masyarakat Islam, tapi sebelum lagi Rasulullah dewasa sudah membela kambing, unta dan sebagainya. Amanah yang diberikan oleh masyarakat Quraisy di Makkah Mukarramah. Umur 12 tahun Rasulullah telah berjalan ke Syam bersama Abu Talib dalam perjalanan kafilah perjalanan. Itu waktu pertemuan Mukhairah yang mengatakan kepada Abu Talib supaya
Islam. Siapakah lelaki ini? Bertanya Bukhairah kepada Abu Talib, ini anakku. Bukhairah berkata, sepatutnya ayah kepada si anak ini sudah meninggal. Kerana bacaan yang kita mereka telah menyatakan ciri-ciri Rasul yang akan datang, dia telah ditinggal oleh ibu ayah yang berada usia muda. Sepatutnya ayah sudah meninggal. Baru Abu Talib mengaku, ini anak keponakan. Dan ciri-ciri lain, maka Abu Talib diminta oleh Bukhairah untuk pulang ke Mekah, menjaga anak dengan sebaiknya. Dan selepas itu Abu Talib tidak lagi melakukan perjalanan perniagaan kerana tuntutan menjaga Rasulullah SAW dari kejahatan disebutkan dalam Bukhairah orang Yahudi. Itu dampak pertama. Rasulullah telah berdagang di mana itu. Perjalanan Rasulullah dengan Aisyah membawa harta Khalidah radhiyallahu anha. Berjalan berniaga dengan cara sistem yang bagi dikenal sebagai sistem mudharabah. Yaitu sistem mudharabah, dia adalah mudharib di sana. Sahibul malnya adalah Khalidah. Pemilik hartanya adalah Khalidah. Rabbul mal adalah Khalidah. Tetapi Rasulullah adalah sebagai mudharib, yaitu orang yang menyediakan harta tersebut. Yang konsep mudharabah yang dilaksanakan adalah berjaya membawa keuntungan yang berlipat ganda. Karena itu, kalau sebenarnya Islam, perniagaan, perbankan di Malaysia telah cukup melaksanakan sistem mudharabah. Oleh kerana sistem mudharabah yang dilaksanakan oleh bank di Malaysia tidak betul-betul bertepatan dengan kaedah mudharabah yang Rasulullah laksanakan, maka sistem itu tidak berjaya sebenarnya. Mudharabah yang insyaAllah kita minta oleh konsep mudharabah pelaksanaannya. Bagaimana sistem mudharabah itu? Ada satu sistem pelaporan yang sangat kuat dan sangat berjaya kalau dilaksanakan bertepatan dengan tuntutan yang sebagaimana Rasulullah SAW laksanakan. Turun dari para sahabat, pada akhir semuanya para sahabat, Sayyidina Uthman, seorang pedagang yang berjaya, Sa'ad, seorang pedagang yang berjaya, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang yang berjaya, Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang yang berjaya, yang ketika dia meninggal, dia meninggalkan jumlah harta yang sangat banyak walaupun dia cuba untuk memiskinkan dirinya. Abdurrahman bin Auf cuba memiskinkan dirinya kerana dia mendapat sebuah hadis. Walaupun hadis ini dibincangkan, ada kata ataupun tapi saya ambil iktibar dari hadis ini. Dalam hadis ini disebutkan suatu malam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mendengar pergerakan kafilah perdagangan yang baru pulang ke Madinah. Ditanya siapakah itu? Itu adalah kafilah perdagangan Abdurrahman bin Auf dengan jumlah yang sangat banyak unta dan keldai penuh dengan barang dagangan. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Di kalangan para sahabat Rasulullah SAW yang akan lewat ke syurga adalah Abdurrahman bin Auf. Kerana ini yang ujung ni lah orang mencangkat hadis ini sahih atau tidak sahih atau kesopanan. Tapi dalam iktibar pada hadis ini, nanti pakai hadis akan sahabat dosen mungkin boleh tunjuk. Tetapi banyak digunakan dalam tulisan. Kerana hadis yang lain Rasulullah mendengar dapat Abdurrahman bin Auf di syurga. Jadi Abdurrahman bin Auf walaupun lewat ke syurga, tetapi dia adalah salah seorang sahabat dari 10 orang sahabat yang secara jelas Rasulullah sebagai ahli syurga. Kalau sekali lewat kita orang problem, saya soal syurga pun lewat ke cuma dekat. Tetapi akibat hari ini sebenarnya diulaskan
Istrinya 80.000 dinar seorang istri. Itu wafatnya Abdurrahman bin Auf 4 orang istri. 4 kali 80.000 dinar. Berapa jumlah dia? Kali dengan badan istri 1/8 saja dalam hukum faraid. Bermakna 80.000 dinar kali dengan 4 orang istri kali dengan 8 bagian lagi. Itu harta Abdurrahman bin Auf ketika wafat dia Abdurrahman bin Auf. Tanpa kita mengira lagi harta dia ditaburkan separuh dalam perang Uhud, separuh perang Khandaq, separuh Khaybar, masuk menabur saja. Abdurrahman bin Auf telah menaburkan hartanya untuk perjuangan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, itu konsep zuhud orang kaya. Orang kaya zuhud harta tidak melekat di hati, ditaburkan untuk perjuangan Islam. Itu zuhud orang kaya. Zuhud orang tidak berada sebagai Abu Hurairah, pakaiannya mungkin penuh jahit, pakaiannya sekadarnya yang kasar sifatnya. Itu zuhud orang yang tidak berada. Zuhud orang kaya juga Abdurrahman bin Auf, harta tidak melekat di hati. Itu yang kita perlu pelajari. Bila sampai Abdurrahman bin Auf, kenyataan Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia akan lewat ke syurga, apa ibadahnya? Dia jumpa dengan Aisyah dan bicara, dan akhirnya dia cuba memiskinkan dirinya dengan membeli kurma-kurma buruk yang sudah busuk untuk dia rugi. Bila dia beli kurma yang sudah busuk, yang sudah tidak boleh dimakan, dia hanya untuk jual, maka orang akan beli dengan intention, dengan matlamat untuk dia memiskinkan dirinya. Kerana takut dengan hadis tersebut. Tetapi kerana rezeki Allah, kita memberi, Allah memberi. Allah merancang, kita merancang, Allah merancang. Wallahu khairul makirin. Rancangan Allah lebih baik daripada rancangan kita. Korban yang rusak di atas pasaran dengan matlamat supaya rugi dan perniagaan dibeli oleh pedagang yang datang untuk beli korban rusak untuk dijadikan baja untuk pertanian. Habis diborong oleh peniaga tersebut korma-korma yang rusak dengan tujuan untuk dijadikan baja dalam pertanian. Untung lagi dia. Kita Abdurrahman bin Auf. Kekayaan yang melimpah ruah, harta yang boleh dengan cara betul, agar kita ambil iktibar. Mengapa dia terlambat ke syurga? Kerana satu perkara, bagaimana dia mendapatkan harta tersebut? Cara betul, cara tak betul, cara rasuah, tipu tuntutan, klaim palsu. Saya mengatakan Melayu mungkin mudah-mudahan suka semua. Cara mendapatkan bagaimana? Tipuan. Kalau di Malaysia, buat pergi di jalan mana-mana kan, dia menuntut kereta yang sisi besar, kerana di sisi besar, pilihannya besar, uang pilihannya besar. Tetapi sebenarnya pergi dengan kereta yang kecil, tapi isi orang kereta yang besar. Maka pendapatan itu adalah pendapatan penipuan dalam klaim uang yang diterima. MC palsu, katakan kalau Indonesia ramai yang kerja di kerajaan, kalau orang penat merasa pekerja, mereka gunakan klaim MC, medical certificate, untuk tak penatan cuti diberikan oleh doktor perubatan. Dengan itu dia akan tak pergi, perlu pergi kerja. Tetapi haknya tidak ada untuk dapat MC, maka gaji pada hari itu akan bertambah. Kerana prinsip ekonomi Islam mengatakan harta adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kapitalisme mengatakan you are the real owner of the property, pemilikan hakiki bagi sistem kapitalisme adalah kamu, individu. Sebuah harta ini dia boleh buat apa saja tanpa mengira keadaan. Nak bisnes yang halal, yang haram, apa saja boleh dalam sistem kapitalisme. Kerana pemilikan hakiki adalah pemilikan individu. Dalam sistem sosialisme, pemilikan adalah kerajaan. Orang awam tidak boleh memiliki harta. Pertentangan dengan sosialisme
komunisme, kapitalisme, dan cabang-cabang kapitalisme. Dan sosialisme di zaman awal Rusia dan zaman awal China, komunis yang memerintah, orang awam tidak boleh memiliki harta. Tetapi mengapa sekarang orang komunis, orang China, mereka memiliki jutawan yang mengepalai orang paling kaya di dunia? Mengapa? Dia adalah komunis, sosialis yang lebih ekstrim sifatnya, yang mengatakan bahwa pemilikan istimewa kerajaan individu dan boleh memiliki harta. Mengapa ada orang kaya di dalam mereka? Bila sistem sosialisme muncul pada abad yang ke-17 di England, dipanggil Anglo-Saxon sistem itu, untuk menentang sistem kapitalisme yang mengutamakan pemilikan harta yang hakiki pada individu. Yang pemilikan yang hakiki boleh buat apa saja, memeras orang awam, memeras pekerja untuk keuntungan yang maksimal. Kerana sistem kapitalisme satu prinsipnya, how to maximize the profit. Itu yang syariah dari ekonomi. Prinsip asas dalam kapitalisme, how to maximize the profit. How to maximize, how to, kalau rugi mesti untung, kalau untung mesti maksimal. Kalau rugi mesti minimal. How to minimize kerugian niaga kita. Itu sistem kapitalisme. Pemilikan individu, harta dia boleh berniaga apa saja. Boleh buka kelantara, boleh buka tempat judi, boleh buat tempat pelacuran, apa saja dia boleh buat. As long as it can bring profit to you, maximize the profit. Kalau bank yang ucap dengan bank yang marah, untung yang lebih besar, dia akan buat yang marah. Tanpa mengambil kira kepentingan masyarakat. Itu kapitalisme. Sosialisme kepentingan harta milik kerajaan. Tetapi persoalannya, mengapa ada kalangan mereka sekarang kaya? List jutawan dunia daripada China sekarang. Bank China menguasai bank dunia dengan mereka pun. Hutang bisa dilaporkan, hutang KPWG, hutang apa saya banyak. Termasuk Malaysia dan juga termasuk Indonesia mungkin. Hutang-hutang terminal, railway, sebagainya. Mengapa orang kaya dalam mereka? Bila apa yang ke-17 sistem sosialisme muncul, ekstrimnya sistem komunisme, maka mereka sudah tertekan. Kerana harta tidak boleh mereka miliki. Semua yang milik kerajaan. Ada yang tertekan, mereka berontak-berontak. Ada prinsip baru telah muncul dalam sistem kapitalisme sosialisme. Kalau dulu dia berbicara equality, persamaan. Orang awam sebesar harta yang memiliki, kerajaan bagi sama harta. Tetapi bila itu ditentang oleh orang rakyat mereka sendiri, maka mereka kenalkan tokoh-tokoh sosialisme, mengenalkan satu perkara prinsip baru yang dipanggil more equal. Nah, saya belajar ekonomi. More equal bermaksud diizinkan di kalangan orang-orang yang boleh berniaga di kalangan mereka untuk berniaga, mencari kekayaan. Itu maksudnya. Ada yang tak ada beza dengan apa yang berlaku dalam sistem kapitalisme. Orang kaya semakin meningkat, jurang miskin dan kaya makin banyak. Walaupun jurang kaya dan miskin di China berbanding jurang miskin dan kaya di negara Amerika berbeza. Kalau di Amerika kita jumpa orang-orang yang duduk di bawah jalanan, di bawah salur air, semuanya yang duduk beggar, pemohon sedekah, yang duduk di bawah kabut rumah-rumah yang terbina daripada kota-kota. Dalam sejuk mereka tidur di situ. Lebih banyak, lebih teruk gapnya dan orang kaya dan miskin. Tidak sebagaimana negara komunisme. Ada gapnya tetapi tidak sebesar pabrik mereka. Tetapi persoalannya, sistem sosialisme, komunisme sudah mengizinkan memiliki harta secara individu, dan itu yang dikejar pada dunia. Jadi sosialisme itu tidak komunisme, harus individu. Di situ muncul sistem komunisme. Prinsip pemilikan dalam Islam berbeza dengan mereka. Pemilikan dalam Islam adalah Allah sebagai pemilik utama. We are accountable before God in the day of judgment on the thing that Allah bestowed upon us. Apa yang Allah kurniakan
boleh niaga apa saja yang penting untung. Kalau di Bangkok, di dalam perusahaan pengeluaran barang makanan, kira-kira keuntungan sangat sedikit. Buat rumah pelacuran yang halal. Mengapa halal? Kerana di sana dapat lesen halal. Peraturan tidak mengalir macam di Indonesia. Selagi dapat lesen kerajaan bayar cukai, pelacuran itu halal di Bangkok. Mereka berbeza rumah pelacuran, keuntungan yang besar, berbanding mereka buat rumah-rumah production, rumah makanan, keuntungan kecil, pastinya mereka pergi kepada membuat rumah pelacuran. Padahal mereka buat apa saja suka mereka buat untuk keuntungan yang maksimal, rugi mesti minimal. Islam berbeza. Pemilikan hakiki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita accountable to God in the day of judgment, bermakna setiap sen yang kita perolehi, saudara Rahman sebut tadi, satu sen yang diperoleh akan ditanya oleh Tuhan. Satu sen yang kita pegang, Allah akan tanya. Satu sen yang kita belanjakan, Allah akan tanya. Itu yang kita lakukan. Dapat harta macam mana? Kita berkira, tak boleh bergaya, langgar saja. Rasuah langgar, apa langgar, dapat keuntungan dunia, tapi tidak berjaya di akhirat. Itu bisa kita lakukan, amal yang kita lakukan, dan kita bicarakan iman dan amal. Atas diri kubil khawf, wakat biru lisan, wa amalu bil arkan. Menangkan hati iman. Lapaskan dengan lidah, melaksanakan dengan anggota badan. Dan kalau misalnya juga kita laksanakan, kita percaya, kita harta milik Allah. Bila Allah harta tersebut, maka kita pastikan Allah hati itu dia bermain dengan baik, cara pegang baik, belanja pun cara belanja yang betul. Kita menyangka kita memberi sumbangan. Terima kasih. Sebab itu saya tak pakai hutan ya. Kalau tadi kalau pakai penggoja. Ini insyaAllah the next time kita akan datang balik. Kita menyangka kita beri sumbangan kebaikan ke masyarakat. Umpamanya, saya contoh. Kita menaja malam amal siapa? Inul si goyang yogi. Tahu tak Inul? Masyarakat Indonesia tahu kan Inul? Inul si goyang yogi. Kalau menari dia akan tunjukkan punggungnya kepada masyarakat yang melihat. Kita menyangka itu amal kita adalah kita bersedekah untuk malam amal. Tetapi amal yang dibuat adalah amal manusia. Maka itu dia amal. Allah akan tanya semua kita perkara yang tidak baik, kemaksiatan kita laksanakan. Maka aminkum munkara falyughayyirhu fa idza lam yastati falyaqul. Kita boleh dengan cegah dengan tangan berkuasa. Baik satu family lisan dengan lisan, baik satu family walgi. Nampak kemungkaran cegah dengan kuasa. Tangan kita miliki. Kalau anda buat kemungkaran kalau kita boleh sultan apa itu terperang. Kalau kepimpinan orang politik dengan kuasa dimiliki. Kalau dia kemungkaran, umpamanya Indonesia di Malaysia diperjuangkan ini. Kira-kira para Indonesia ada kelompok parti politik yang perjuangkan supaya diharamkan, dihapuskan, ditutup. Tidak ada yang menjalankannya. Jadi kalau kita berpegang pada sistem ekonomi Islam, maka yang melaksanakan itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang melawan untuk berjuang menutup kira-kira Arab itu insyaAllah mendapat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang ikhlas, bukan kerana politiknya, bukan kerana kuasa, tapi
dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hak milik harta pemilikan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengamalkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, and kita akan ditanya. The concept of accountability before God is the day of judgment. Kita akan ditanya ke akhirat kelak. Suatu dan hadis begini. Karena harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita belanjakan untuk kebaikan itu milik hakiki kita. Apa harta yang kita simpan di bank itu bukan milik kita. Ingatkan, harta yang kita belanjakan, kita infakkan, itu adalah milik kita. Kerana di akhirat kita akan temui dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Infak adalah milik Allah, kebaikan dan kebaikan. Sudah pasti bila banyak kebaikan, insya-Allah rahmat surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau harta itu disimpan di bank, itu bukan milik kita. Simpan banyak-banyak sehari pagi tengok bank, juta rupiah, senyum siap pagi tengok. Tapi besok terserang stroke meninggal dunia. Harta itu bukan milik kita, harta itu milik waris kita. Milik hakiki adalah kita sumbangkan untuk diinfakkan kepada perjuangan Islam, untuk berbuat kebaikan masyarakat ummah dan seumpamanya. Jadi itu adalah satu perkara yang kita semoga dalam istiqamah Islam, pemilikan harta dalam Allah Subhanahu wa taala, kita diamanahkan untuk memegang harta tersebut, laksanakan amanah pemilikan harta dengan sebaiknya untuk kita berjaya dunia dan akhirat. Berbanding kapitalisme pemilikan hak mutlak individu, maka dia boleh buat apa saja dengan melaksanakan prinsip untuk mencapai keuntungan yang maksimal dan minimalkan sebarang kerugian. Berbanding sistem sosialisme, harta adalah milik kerajaan, individu akan tertekan dengan sistem kerajaan yang menekan dan menindas mereka dengan gaji yang sangat minima. Jadi itu antaranya satu prinsip dari Islam yang insyaAllah kita amalkan, kita faham, kita amalkan, dan insyaAllah kita akan berjaya di akhirat. Dan sebenarnya banyak prinsip-prinsip yang kita telah melihat, dan banyak lain sebenarnya kejahatan sistem kapitalisme yang kita boleh lihat yang sebenarnya kita tinggalkan dan aspek untuk melaksanakan kebaikan kepada ummah, ekonomi yang baru ini berjaya di dunia akhirat. Jadi terima kasih, mohon maafkan kalau tadi yang waktu dan kalau ia memosankan, tapi saya mohon maafkan. Ma asabaka min hasanatika min Allah wa ma asabaka min sayyi'atika min nafsi. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik dari kelemahan diri saya sendiri. Saya sendiri dengan satu pantau dan keras. Daun benar, daun selesai. Mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.